Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman dengan NPM 12 4 12 10 12. Di sini kali ini saya mau mengerjakan soal ujian tengah semester yang diberikan. Di sini buat tugasnya, yang pertama buat konfigurasi IP dan DHCP pada router untuk masing-masing interface FA00 dan F10 ya. Di sini berarti pakai fast Ethernet agar PC dan laptopnya pada masing-masing switch mendapat IP secara otomatis pakai DHCP. Oke, di sini X-nya dengan X4. Oke, ini ya. Saya kan Muhammad Nur Rahman, jadi di sini saya dapat X-nya itu 6, IP address-nya interface ini yang 00-nya itu ini, dan yang angka 4-nya ini diganti oleh angka 6 kayak gitu mungkin ya. Terus yang FA1-nya ini IP address-nya 4-nya juga diganti 6. Dan untuk range-nya, oh di sini buat kiri dan kanan. Jadi buat range-nya yang di kanan ini segini, dimulai dari 150 mungkin, dan yang di kiri dimulai dari 100 kayak gitu. Oke. Eh, di sini kita bisa langsung coba saja ya. Ini pakai tracernya. Oh ya, sebelumnya saya juga udah bikin eh, kesimpulannya buat soalnya gitu. Jadi kesimpulannya ini buat konfigurasi. Nama saya Muhammad Nur Rahman. Jadi kita dapat teksnya itu 6 kan di sini sesuai, ya sesuai. Terus IP address-nya buat yang interface 0 ini buat yang interface satu ini ya, yang fast Ethernet 1. Bener kan? Sesuai. Ya betul sesuai. Terus buat address otomatisnya range-nya itu dari 150 sampai seterusnya ini buat yang di kanan. Dan yang buat yang di kiri itu dari 100 sampai seterusnya. Oke, kita mulai aja karena di sini tadi di soalnya tidak ada ini ya. Buat soalnya tidak ada ketentuan kayak routernya harus apa, terus switchnya harus apa. Jadi di sini mungkin bebas aja ya. Saya pilih eh, switchnya yang mana ya enaknya. Kita pilih routernya yang ini aja. Nah, lalu buat switchnya kita pilih yang ini aja. Biar cepet ya. Kita berarti masukin dua switch, satu router di sini. Terus buat di kanan kirinya, kita masukin PC di kanan dulu, sama laptop. Di sini PC sama laptop di kanan, dan PC sama laptop juga di kiri, kayak gitu. Sip. Oke, setelah seperti ini kita sambungkan pakai kabel strike ya. Oke, di sini kita sambungkan ke fast Ethernet 00 dulu. Oke, kita sambungkan ke switch fast Ethernet 01. Nah, ini 00 ya, jadi yang 00 itu ke kanan kan, seperti tadi di soalnya. Terus yang ini selanjutnya yang 10 ini ke kiri. Oke, jika sudah kita sambungkan juga dari switch-nya ini ke laptop dan juga dari switch-nya ini ke PC. Begitupun dengan yang ini. Kita sambungin dulu pakai dicoloknya ke fast Ethernet semua ya. Oke, jika semuanya sudah selesai seperti ini harusnya sudah beres buat eh, nyambung-nyambung kabelnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke routernya. Di sini kita bakalan masukin perintahnya ya. Kita masuk ke CLI di sini. Oke, di sini kita langsung tulis no aja. Enter lagi. Nah, buat di router ini, yang pertama kali kita lakukan, ini bisa kita enable dulu. Nah, sudah enable, kita langsung konfigurasi terminal. Konfigur terminal. Nah, ini sudah masuk ke config-nya. Pertama kita masuk ke seperti yang di soal tadi ya. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, di sini kita masuk ke interface FA00-nya dulu. Jadi kita masuk di interface fast Ethernet.
00. Nah, ini yang kita udah masuk ke interface flash Ethernet yang 00-nya yang di sisi kanan. Di sini kita langsung masukin aja IP address-nya. Buat IP address-nya itu di sini ini ya IP address-nya. Tapi 4-nya diganti dengan angka 6. Oke, 195 titik 196 titik 6 titik 1. Ini buat IP address-nya. Lalu kita tambahin juga 255 255 255 0 XL 0. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dulu. Udah beres kan? Sip. Kita enter. Di sini kita keluar aja. Nah, setelah selesai ini kita exit. Oke, yang interface yang pertamanya sudah berhasil disetting. Kita selanjutnya masuk ke interface yang kedua. Caranya sama aja kayak tadi. Tulis lagi interface kedua. Nah, interface yang keduanya itu kan 1/0 ya. Oke. Nah, di sini kita masukin lagi IP address-nya. Ini buat yang di sisi kiri berarti ya. Buat yang di sisi kiri, ini nih yang interface 10 ini ya IP-nya. Berarti 211.212.6.1. Kayak gitu aja ya. 255.255.255.0. Oke. Setelah selesai di set seperti tadi lagi, mau shutdown. Terus kita exit. Nah, setelah kedua kabel fast ethernetnya itu jaringan fast ethernetnya kita setting, kita masukin IP masing-masing ya, sesuai dengan itu yang kanan dan kiri. Nah, setelah udah dimasukin semuanya, itu berarti kita bisa langsung uh, masukin DHCP pool-nya ya. Jadi kita bisa bikin DHCP pool-nya di sini. Mungkin. Jadi pertama di sini udah di dalam config. Kita langsung aja pakai IP DHCP. Di DHCP. Sebentar, sebelum masuk ke poolnya, kita kan di sini buat yang sebelah kanan, buat yang sebelah kanan ini kan ada range-nya. Range-nya sampai 150. Dimulai dari 150 sampai seterusnya. Berarti kita bakalan bikin excluded-nya dulu. Jadi IP DHCP excluded address 195 196 96 titik 6 titik ini sampai berarti sampai 149 ya. Berarti titik 2 dimulai dari sini. Terus 196 lagi 95 titik 196 titik 6 titik 149. Oke, ini sudah berhasil, udah bener harusnya. Kita enter. Nah, di sini kita bikin DHCP pool-nya dengan cara IP DHCP pool. Ini kan kita bikin yang kanan dulu ya, berarti kanan Rohman. Ini nama bebas ya buat poolnya. Saya bikin kanan Rohman aja. Nah, di sini kita masukin networknya. Network. Nah, buat networknya sendiri, ini kita masukin sesuai di sini. Kan ininya 195, 196, di sini 61, berarti buat networknya itu kita bikin aja 195 titik 196 titik 6 titik 0 kayak gitu. 255 titik 255 255 titik 0. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke default routernya. Nah, buat di default routernya, ini kita set lagi 195 titik 196 titik 6 titik 1 kayak gitu.
Ini buat default router buat di router yang di kanan ya. Kita kan udah masuk di pool yang kanan ya. Jadi ini default router yang di kanan. Seperti ini. Oke, kita langsung enter aja. Nah, selanjutnya biar nggak kosong di DNS-nya kita masukin DNS server juga. Buat DNS servernya ini kita samain aja kayak default routernya. Biar nggak kosong aja. Oke, kalau udah semua tinggal exit. Nah, kita kembali ke config lagi. Nah, kalau udah ini buat setting yang di pool kanannya sudah selesai, kita bisa langsung lanjut setting pool yang ke kirinya. Oke, sini buat yang pool kirinya sama aja, tinggal kita IP DHCP, excluded dulu ya. Nah, di sini range-nya buat yang di kanan yang di kiri, buat yang di kirinya ini itu dari 100 ya, belakangnya 100 dimulainya dan seterusnya. Itu berarti excluded-nya kita bikin 2.11.2.6 berarti 2, lalu bikin lagi 2.11.2.6.99. Nah, kayak gitu. Jadi ini excluded itu fungsinya buat, jadi si IP ini dimulai dari yang belakangnya ini 2 sampai yang 99 itu nggak bakalan diberikan ke si PC atau si laptop yang ada di bawahnya itu tadi. Jadi ini dikecualikan ya, excluded itu si IP address-nya. Jadi nanti dimulainya bakalan dari angka 100 kayak gitu. Dan yang atasnya ini dimulainya bakalan dari angka 150 dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau udah tinggal enter aja. Nah, di sini kita masuk ke poolnya. IP DHCP pool kiri. Biar enak aja ini namanya. Kalau udah enter, nah di sini kita masukin seperti biasa seperti tadi lagi. Networknya, buat networknya itu sama aja. Jadi kita di sini bikin 211.212.6 titik titik 0. Nah, kayak gitu ya. 211.212.6.0. Oke. Lalu 255.255.255.0 kayak gitu. Buat networknya. Selanjutnya kita masukin default buat IP routernya juga. IP address routernya. Kayak tadi. 211.212.6.1. Oke, ini udah. Lalu masukin DNS servernya juga kayak tadi, biar nggak kosong di DNS servernya. Kita samain aja kayak defaultnya tadi. Oke. Nah, kalau udah semua tinggal exit lagi aja. Nah, kalau udah beres di exit, itu kita end aja. Ini sebenarnya udah berhasil, cuman kalau buat menyimpan, caranya kita gini aja, biar si config-nya itu running dan kesimpan. Start config, running config, startup config. Oke, di sini tinggal tekan enter dan oke. Kalau udah kayak gini, harusnya ini udah berhasil ya. Coba close. Nah, kita coba cek di sini. Nah, di sini sudah selesai. Oke, kita coba. Harusnya sini sudah tersambung ya. Di sini kita masuk ke salah satu laptop yang di kanan dulu nih, kanan dulu. Di PC yang di kanan nih. Kita masuk PC yang di kanan, kita ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini masuk ke DHCP. Jadi kita atur biar otomatis dapat IP. Kita lihat. Nah, di sini udah dapat ya IP-nya. Ini otomatis. Coba lihat. Buat IP yang di kanan, ini di kanan, didapat range misal ini 150 ya. Sesuai, dan ini 6, ini sesuai dengan nama saya. Oke, sudah berhasil ya. Dan kita yang di kanan lagi nih, laptop, IP configuration, DHCP. Kita ubah lagi, nah request lagi nih, udah dapat lagi IP-nya. Ini lanjutannya 151 jadinya. Ini sudah berhasil.
tinggal PC yang di kiri. Di sini kita masuk ke desktop, IP configuration lagi, masuk ke DHCP. Nah, di request address-nya ini tuh udah 100 ya. Berarti ini udah berhasil. Oke, kita lihat di sini range-nya dimulai dari 100 kayak gitu. Terus buat yang selanjutnya ini bakalan 101 otomatis. IP DHCP tuh 101 ya. Kalau udah selesai, di sini kita coba dari kiri aja dulu ya. Kita cobain. Di sini kita masuk ke command prompt. Kita bakalan ngecek si PC yang ada di sebelahnya ya. PC yang satu ini. Jadi masih di sebelah kiri, tapi PC yang ke satu. Apakah nyambung gitu si laptop dengan PC-nya? Ping. Ini IP-nya berapa ya tadi ya? Oh, ini yang ini IP-nya 100 ya. Oke. Ping. Salah. Ping. 211 12 6. Nah, kayak gitu ya. Ini di laptop satu. Jadi kita bakal ngecek apakah si PC ini nyambung gitu sama si laptop satu itu. Jadi kita enter. Nah, kalau kayak gini, replying semua dan lossnya 0 di sini itu berarti sudah tersambung ya. Si antara ini sama ini itu sudah tersambung. Sekarang kita coba di laptop satu ini, kita coba sambungin ke sini ya. Apakah sudah tersambung? Kita coba cek ke PC 0 di sini. PC 0 itu IP-nya 150 ya. Oke, kita coba di sini ping 196 dan 5. Betul kan ya? 196 195. Oh, 195 196 kebalik. 95 96 titik 6 titik tadi itu berapa tuh? 150. Ya, betul. Harusnya. Jadi ini kita coba bakal di laptop satu ini, di laptop yang satu, laptop satu di sini kita coba ke PC 0 sini ya, nyebrang gitu ke kanan apakah ke detect gitu. Kita coba enter. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah kedetek. Jadi sudah saling menyambung semuanya kayak gitu. Ini lossnya juga 0 kayak gitu ya. Buat memastikan lagi ini sudah tersambung semua, kita coba kirim pesan di sini. Misalnya dari sini ke sini. Oke, sukses ya di sini. Terus dari PC ini misalnya ke si laptop ini. Nah, in progress dan di sini failed dulu. Ini biasa terjadi kalau misalnya nyebrang kayak gini karena terkadang si PC di sini harus kenalan dulu sama si laptop yang di sini ya. Jadi si router yang pertama sama router yang kedua itu kalau beda router gitu, beda switch masuknya maksudnya. Nah, kalau beda switch gitu nyebrang kayak gini, kadang itu failed gitu, kenalan dulu. Nah, kalau kita coba lagi, itu biasanya tuh sukses. Kayak gitu ya. Dan kalau ini ke sini, apakah ada failed dulu? Oh, sukses langsung. Kayak gitu ya. Jadi ini sudah sukses semua. Kita coba dari sini, ujung ke ujung coba. Oke. Sini ke sini. Successful. Oke. Oke, sudah sukses semua dan ini itu artinya ini udah tersambung semua ya. Di sini buat IP-nya juga udah bener. Ini 150 yang di kanan. Ini juga IP-nya di sini 151, 6151. Terus yang di sini IP-nya ini 100 ya, 6100. Yang ini juga IP-nya 101 harusnya. Ah, udah bener ya, pakai DHCP semua. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Tutorialnya segitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.